Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Kumalasari. Saya akan memaparkan tugas terkait dengan korelasi antara penyakit stroke dengan berbagai variabel atau faktor risiko. Variabel pertama adalah umur atau usia. Umur atau usia merupakan faktor risiko stroke yang tidak dapat dimodifikasi. Stroke dapat menyerang semua umur, tetapi lebih sering dijumpai pada populasi usia tua. Semakin bertambah tua usia, semakin tinggi faktor risikonya. Hal ini berkaitan dengan proses degenerasi atau penuaan yang terjadi secara alamiah pada orang-orang lanjut usia, di mana pembuluh darah menjadi lebih kaku karena adanya plak yang menempel pada pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi tidak elastis, terutama bagian endotel yang mengalami penebalan pada bagian intima, sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan aliran darah otak sehingga memicu terjadinya stroke. Variabel kedua adalah jenis kelamin. Pria lebih berisiko terkena stroke dibandingkan wanita. Hal ini terkait bahwa laki-laki cenderung lebih perokok. Sedangkan merokok dapat merusak lapisan dari pembuluh darah. Orang-orang yang merokok memiliki kadar fibrinogen darah yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Peningkatan kadar fibrinogen ini dapat mempermudah terjadinya penebalan pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi lebih sempit dan lebih kaku. Dengan demikian dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke otak sehingga terjadi stroke. Variabel ketiga adalah pola makan. Pola makan yang abnormal dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor kebiasaan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak dan kebiasaan makan tidak teratur. Pola makan memiliki pengaruh terhadap kejadian penyakit stroke karena efeknya terhadap tekanan darah, gula darah, kadar kolesterol, dan berat badan. Pola makan yang kurang baik seperti kebiasaan memakan makanan siap saji dan kebiasaan memakan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi protein, dan tinggi lemak, tetapi kekurangan konsumsi serat atau sayur dan buah, garam berlebih mengakibatkan munculnya berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, jantung koroner, obesitas, hipertensi yang menjadi faktor risiko kejadian stroke. Variabel keempat adalah aktivitas fisik. Ketidakaktifan fisik merupakan faktor risiko utama terjadinya serangan jantung dan juga stroke yang ditandai dengan penumpukan substansi lemak, kolesterol, kalsium, dan unsur lain yang mensuplai darah ke otot jantung dan otak yang berdampak terhadap menurunnya aliran darah ke otak maupun jantung. Ketidakaktifan fisik meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung hingga 50%. Aktivitas fisik dan olahraga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan porsi HDL. Ini dapat memperlambat penumpukan plak dalam pembuluh darah. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Variabel kelima adalah kebiasaan merokok. Merokok memberikan kesempatan memperoleh penyakit stroke sebab dapat mempersulit kesanggupan untuk mengelola stres akibat dari zat kimia rokok yaitu karbon monoksida yang dapat mengikat oksigen dalam darah serta menyebabkan pemekatan darah dan penyempitan pembuluh darah perifer. Dengan merokok, kadar oksigen menjadi berkurang sehingga berakibat pada metabolisme yang tidak berproses dengan baik. Otak akan bekerja keras dalam menghadapi stres. Apabila oksigen dan energi dalam otak berkurang akibat dari merokok, maka otak dapat tidak berfungsi dengan optimal sehingga dapat menyebabkan penyakit stroke. Variabel keenam adalah pengetahuan keluarga. Semakin baik pengetahuan keluarga tentang faktor risiko dan gejala stroke, maka keluarga akan segera merespon atau menilai suatu stimulus atau objek yang berupa faktor risiko dan gejala stroke dengan segera membawa pasien ke rumah sakit atau mencari bantuan. Jika keluarga mempunyai pengetahuan yang baik tentang faktor risiko dan peringatan gejala stroke, akan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar terbentuknya tindakan dengan segera mengantar pasien ke rumah sakit. Faktor ketujuh adalah sikap keluarga. Sikap merupakan kesiapan untuk bertindak, tetapi bukan suatu tindakan. Penyakit stroke merupakan kegawat daruratan medis yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan juga cermat. Upaya yang komprehensif untuk mendeteksi kejadian stroke sangat dibutuhkan sikap keluarga dalam hal ini. Keluarga sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku yang sehat. Masalah yang sering dijumpai di masyarakat adalah sikap keluarga yang dapat mempengaruhi
keterlambatan manajemen terhadap pasien stroke, apalagi pasien stroke yang akut. Variabel ke-8 adalah perilaku keluarga. Keterlambatan pertolongan pada fase awal dihindari dengan pengenalan keluhan dan gejala stroke bagi pasien dan orang terdekat. Penanganan dini yang paling direkomendasikan untuk stroke diberikan dalam rentang waktu kurang dari 3 jam terjadi setelah serangan stroke terjadi. Kewaspadaan terhadap stroke dengan pengenalan cepat terhadap tanda-tanda stroke sangat diperlukan karena sebagian besar keluhan pertama serangan stroke terjadi di rumah atau di luar rumah sakit. Keterlambatan pertolongan pada fase awal harus dihindari dengan pengenalan keluhan dan gejala stroke pada pasien atau pada keluarga, serta kecepatan membawa pasien stroke ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan segera. Variabel ke-9 adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk perhatian, dorongan yang didapatkan individu dari orang lain melalui hubungan interpersonal yang meliputi perhatian, emosional, dan penilaian. Keluarga dipandang sebagai suatu sistem. Jika terjadi gangguan pada salah satu anggota keluarga dapat mempengaruhi seluruh sistem. Sebaliknya, disfungsi keluarga dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan pada anggota keluarga. Jadi dukungan keluarga terhadap pasien stroke baik pada fase akut maupun pasca stroke sangat dibutuhkan untuk mencapai proses penyembuhan atau pemulihan. Variabel ke-10 adalah gula darah. Seseorang yang pernah terserang stroke mempunyai kecenderungan lebih besar akan mengalami serangan stroke berulang. Pasien setelah serangan stroke pertama memerlukan kontrol terhadap tekanan darah dan kadar gula darah agar tidak timbul stroke yang berulang. Tingginya kadar gula darah dapat menimbulkan komplikasi pembuluh darah. Jika glukosa darah berlebih, glukosa akan terikat dengan protein termasuk sel dinding pembuluh darah. Ikatan tersebut akan menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi pembuluh darah yang terjadi tidak dapat dipulihkan, hanya dapat diberhentikan dan diperlambat prosesnya. Variabel ke-11 adalah sesak nafas. Ventilasi spontan adalah penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Diawali dengan peningkatan tekanan darah sistole mengakibatkan terjadinya aneurisma. Aneurisma merupakan pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah ini menekan medula oblongata, pusat sistem pernapasan yang juga memicu terjadinya stroke. Variabel ke-12 adalah dislipidemia. Salah satu faktor risiko penyakit gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak yang disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah dalam otak adalah dislipidemia. Dislipidemia adalah kondisi yang terjadi saat kadar lemak dalam aliran darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dislipidemia menyebabkan beberapa bagian pembuluh darah menebal. Akibatnya, aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen menuju otak akan terganggu. Hal inilah yang menyebabkan pengidap dislipidemia rentan terhadap penyakit stroke. Variabel ke-13 adalah TIA berulang. TIA merupakan Transient Ischemic Attack atau stroke ringan. Adalah serangan yang terjadi saat pasokan darah ke otak mengalami gangguan sesaat. Serangan ini umumnya berlangsung lebih singkat dari stroke, yaitu selama beberapa menit hingga beberapa jam, dan pengidap akan pulih dalam waktu 1 hari. Meski hanya sesaat, TIA merupakan peringatan datangnya serangan yang lebih parah. TIA tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan. Plak atau gumpalan udara yang menyebabkan TIA akan hancur dengan sendirinya, sehingga fungsi otak dapat kembali normal. TIA tidak menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen, tetapi menjadi awal terjadinya stroke permanen jika terjadi secara berulang-ulang. Variabel ke-14 adalah penyakit cerebrovaskular. Pembuluh darah di otak yang telah mengembangkan penyakit cerebrovaskular rentan terhadap pembekuan darah. Kumpulan darah mulai terbentuk dalam arteri ketika arteri menyempit atau cacat. Gumpalan darah yang tumbuh di dalam pembuluh darah disebut trombus. Trombus yang mengalir melalui pembuluh darah ke lokasi lain disebut embolus. Trombus dan embolus bisa terjebak dalam pembuluh darah sempit di otak, terutama yang telah rusak karena penyakit cerebrovaskular, yang menyebabkan gangguan suplai darah yang disebut iskemia. Pada stroke yang disebabkan oleh kerusakan jaringan perdarahan, kerusakan jaringan otak karena perdarahan sama seperti kerusakan jaringan otak karena iskemia. Keduanya terjadi secara bersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.